Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat semua ya? Ingat, dalam masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi bab perangkat lunak bahasa pemrograman, pertemuan kedua. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai macam-macam bahasa pemrograman, apa itu perangkat lunak bahasa pemrograman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Integrated Development Environment atau biasa disebut dengan IDE. IDE ini adalah sebuah aplikasi perangkat lunak bahasa pemrograman yang bisa membantu para developer program untuk mempermudah pekerjaannya. Untuk lebih jelas, mari kita simak materi berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan berbagai macam perangkat lunak bahasa pemrograman. Oke. Berikut adalah summateri yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada pengertian IDE, fasilitas IDE, cara kerja IDE, jenis-jenis IDE, dan contoh dari IDE itu sendiri. Oke, pertama kita bahas dulu mengenai pengertian IDE. Integrated Development Environment atau yang biasa kita sebut dengan IDE merupakan perangkat lunak yang menggabungkan semua fitur dan alat yang dibutuhkan oleh pengembang perangkat lunak untuk menciptakan sebuah perangkat lunak. Nah, tujuan dari IDE ini sendiri adalah untuk menyediakan semua utilitas yang dibutuhkan dalam membangun sebuah perangkat lunak. Kan kalau dalam membangun sebuah perangkat lunak atau aplikasi itu, kita memerlukan beberapa utilitas, seperti misalkan adanya text editor, ada juga compiler. Nah, semua itu bisa tergabung dalam IDE ini sendiri. Nah, dalam IDE ini terdapat beberapa fasilitas yang memudahkan para developer untuk membangun sebuah aplikasi. Dalam fasilitas ini ada yang namanya yang disebut dengan editor. Editor ini digunakan untuk menuliskan kode atau fungsi program yang dapat diterjemahkan oleh mesin komputer sebagai kode pemrograman. Lalu yang kedua ada juga compiler. Compiler di sini digunakan untuk menjalankan kode program yang dituliskan di editor dan mengubahnya ke dalam bentuk binary yang kemudian ditampilkan sesuai perintah-perintah kode mesin. Yang ketiga ada fasilitas debugger. Debugger ini adalah digunakan untuk melakukan pengecekan dan mengetes jalannya kode program untuk mencari bug atau kesalahan dari program. Lalu fasilitas yang ada dalam IDE yang terakhir adalah frame atau view. Frame atau view ini digunakan untuk menunjukkan atau menampilkan hasil dari perintah-perintah kode program yang dieksekusi oleh compiler dari editor. Jadi setelah para developer itu atau pengembang aplikasi dia menuliskan program dalam editor, lalu setelah itu program itu akan di-compile, diproses. Setelah diproses, IDE akan mencoba mencari kesalahan di program tersebut. Apakah ada yang salah atau yang error, seperti itu. Setelah dilakukan pengecekan, lalu hasilnya atau hasil dari program yang dituliskan tadi ditampilkan dalam frame atau views. Berikut ini adalah cara kerja dari IDE. Yang pertama yaitu adalah code writing, di mana user memiliki kemampuan untuk memasukkan dan memodifikasi kode program. Kalau kode program tadi dapat dituliskan di editor ya, di penjelasan sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu adalah compiling. IDE akan menerjemahkan kode program ke dalam bentuk yang dapat dieksekusi oleh mesin. Jadi dari bahasa pemrograman yang dituliskan oleh programmer akan diubah ke dalam bahasa mesin melalui proses compiling ini. Setelah itu masuk ke proses debugging. Debugging ini IDE akan menguji kode yang dapat dieksekusi dan memastikan semua operasi sudah tepat dan sudah betul seperti itu. Lalu yang keempat, IDE ini juga bisa melakukan resource monitoring, yaitu adalah menampilkan hal-hal yang dibutuhkan pengembang aplikasi seperti penggunaan memori dan ruang hard disk. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis IDE. IDE ini banyak sekali jenis-jenisnya. Yang pertama ada IDE dengan multi-language IDE, di mana dalam multi-language IDE ini dia bisa menerjemahkan atau bisa memfasilitasi
developer untuk membuat program dari berbagai macam bahasa pemrograman. Misalkan salah satu contohnya adalah NetBeans. NetBeans itu dia bisa digunakan untuk pemrograman Java, PHP, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada yang namanya Mobile Development IDE. Mobile Development ini adalah IDE yang digunakan untuk merancang atau membangun aplikasi dengan basis mobile, seperti aplikasi Android atau iOS, seperti itu. Lalu yang ketiga ada yang namanya Cloud-based IDE. Cloud-based IDE ini adalah IDE yang berbasis website. Jadi kita bisa membuat aplikasi dimanapun, kapanpun, tanpa terpaku oleh file yang disimpan di satu komputer, seperti itu. Lalu yang keempat ada yang namanya Platform Specific IDE. Platform Specific ini adalah IDE yang hanya bisa digunakan untuk platform-platform tertentu saja. Misalkan IDE yang hanya bisa digunakan di Windows, atau IDE yang bisa digunakan di iOS, atau IDE yang bisa digunakan di Linux. Jadi hanya bisa digunakan di platform tertentu saja. Lalu yang terakhir ada yang namanya, kalau tadi ada multi language, ada juga yang namanya language specific IDE. Kalau language specific IDE ini adalah IDE yang khusus hanya bisa menerjemahkan satu bahasa pemrograman saja. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh dari aplikasi IDE ini sendiri. Di sini saya hanya mencantumkan 3 contoh aplikasi IDE, tapi sebetulnya di luar sana masih banyak sekali aplikasi IDE yang lain yang belum saya sebutkan di sini. Di sini yang pertama saya sebutkan adalah NetBeans. NetBeans ini adalah open source IDE yang termasuk dalam multi-language IDE. Jadi dia bisa digunakan untuk berbagai macam bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop. Lalu yang kedua ada yang namanya DevC++. DevC++ ini adalah IDE gratis yang digunakan untuk membuat program dengan bahasa C atau bahasa C++. Yang ketiga ada Android Studio, dari namanya Android. Jadi bisa ditebak kalau IDE ini adalah digunakan khusus untuk mengembangkan aplikasi Android. Oke, sekian materi di video pembelajaran kali ini. Setelah ini pastikan kalian masih menyimak di postingan tim saya ya. Kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai IDE ini. Dan nanti di akhir pembelajaran saya juga akan memberikan kuis untuk kalian. So, stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.